Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Apa kabar semuanya, anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya. Baca doa bersama-sama. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, hari ini pelajarannya tentang hikmah sholat. Kalian simak baik-baik ya. Bapak akan menjelaskan tentang hikmah sholat. Nanti ada pertanyaan, maka itu soal tugas hari ini. Simak baik-baik ya. Sholat merupakan ibadah wajib yang penting dan utama bagi umat Islam. Dengan sholat, kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat jika dikerjakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hikmahnya, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena diperintah atau disuruh oleh orang tua atau ingin dipuji oleh orang lain. Jadi, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas. Adapun hikmah-hikmah sholat diantaranya seperti berikut. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan rajin melaksanakan sholat berarti kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah zikir yang paling utama. Lalu yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin kita sholatnya, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kita tidak sholat, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disiplin waktu. Artinya, sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya, dan dalam pelaksanaannya pun waktunya berbeda-beda, sehingga orang yang sholat dengan tepat waktu, ia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-harinya dan ia akan disiplin. Selanjutnya yang keempat, hidup bersih. Orang yang rajin sholat pasti hidupnya akan berperilaku bersih, karena sebelum sholat kita membersihkan diri terlebih dahulu dari hadas dan najis dan melaksanakan wudhu. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Artinya, sholat memiliki rukun dan gerakan tertentu yang sudah ditentukan urutan-urutannya, yaitu dari takbiratul ihram sampai salam harus sesuai dengan aturannya. Jadi, dengan kita sholat akan menjadikan hidup kita tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Artinya, dengan kita mengucapkan lafal Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar, kita akan memahami Allah lah yang Maha Besar, sehingga kita mengakui sesama manusia itu sama derajatnya. Artinya, kita tidak boleh bersikap sombong, tapi kita harus rendah hati. Selanjutnya yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Maksudnya, dengan sholat hidup kita akan menjadi damai, karena
dalam sholat terdapat ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan dan rahmat dan keberkahan bagi kalian semua. Maksudnya, dengan kita mengucapkan salam berarti kita mendoakan orang di sekitar kita agar diberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Lalu yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Coba kita rasakan sendiri ketika kita sudah melaksanakan sholat, pastinya hati kita menjadi damai, tenang, dan tentram. Namun sebaliknya, jika kita tidak sholat, maka hati kita akan merasa bersalah dan gelisah karena kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Ketika di rumah, di sekolah, tentu kalian sering sholat berjamaah, baik di musola ataupun di masjid. Sholat yang baik adalah sholat dengan berjamaah, karena sholat berjamaah pahalanya dapat 27 derajat. Kalau sholat sendiri dapatnya 1 derajat. Dengan sholat berjamaah juga kita bertemu dengan orang lain, maka hubungan kita sesama muslim dan anggota keluarga menjadi makin erat. Lalu yang ke-10, memelihara diri dari perbuatan dosa ataupun perbuatan keji dan mungkar, yang artinya orang yang selalu sholat, dia akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita akan melakukan hal yang tidak baik, maka akan ada yang mencegahnya, karena itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat, kita harus niatnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disuruh orang tua ataupun ingin dipuji oleh orang lain. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.